Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, hari ini saya habis mengantar banyak pesanan ikan, habis jualan ikan tadi. Masak dulu sebentar, bersih-bersih rumah, cuci piring. Oke lah, banyak sekali pekerjaan rumah tadi, tapi sudah saya selesaikan. Ini saya habis lepas mandi, teman-teman. Ini habis keramas tadi, bau ikan soalnya ininya apa rambutnya nanti. Habis keramas, habis mandi, sudah selesai. Ini saya lagi santai, teman-teman. Oke, selagi saya santai, saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman YouTube, teman-teman Facebook semuanya mengenai kisah hidup saya. Kenapa kok saya jadi pedagang ikan gitu, teman-teman. Mungkin penasaran ada apakah sebenarnya sebelum saya jualan ikan tuh seperti apa kisah hidup saya. Hari ini saya akan bercerita di sini, di video ini untuk teman-teman semuanya. Oke, sebelum saya mulai kisah hidup saya akan memperkenalkan dulu nama saya. Nama saya Rumiati, teman-teman. Nama saya Rumiati. Saya asli orang Jawa Tengah, orang Banyumas. Banyumasnya Aji Barang. Saya asli orang Ngapak, teman-teman. Tapi saya besar di Kalimantan. Saya ke Kalimantan itu dulu ikut sama orang tua saya transmigrasi, teman-teman. Tahun 95 waktu itu usia saya tuh masih sekitar umur 5 atau 6 tahun mungkin begitu, seingat saya, teman-teman. Sampai sekarang umur saya sudah 36 tahun. Berarti saya tinggal di Kalimantan ini sudah 30 tahun lebih, kiranya seperti itu, teman-teman. Oke. Saya tamatan SD, teman-teman. Saya tidak sekolah tinggi, tidak kayak mungkin teman-teman YouTube, teman-teman Facebook. Saya itu cuma tamatan SD dikarenakan orang tua saya tidak mampu, teman-teman. Sebenarnya dulu pas masih SD itu saya tuh sering sekali, hampir setiap tahun itu dapat prestasi, dapat peringkat satu terus, ranking satu terus. Mungkin wali murid saya Pak Guru Haryanto, atau mungkin Pak Parlan, kalau menyaksikan video ini tahulah ya, kalau saya dulu muridnya yang peringkatnya satu terus. Iya, begitu. Singkat cerita, teman-teman, waktu tamat SD saya langsung bantuin orang tua saya untuk berjualan, untuk jualan warung lah ya. Warung makan dulu tuh tahun 2002 2001 itu di Kalimantan sini masih banyak illegal logging, teman-teman. Benso lah kalau kita bercerita tuh, itu namanya bengso. Banyak circle benso, itu ramai sekali dulu, cari uang tuh gampang sekali. Jadi orang tua saya tuh punya warung makan. Jadi saya tuh membantu ibu saya berdagang, jualan nasi begitu. Jadi saya tuh nggak seperti teman-teman semua, mungkin saya punya masa muda, teman-teman punya begitu banyak masa muda yang untuk suka-suka, untuk apa, tapi saya tidak, teman-teman. Masa muda saya seluruhnya saya abdikan kepada kedua orang tua saya. Jadi saya itu nggak pernah main kesana kemari, itu nggak pernah. Jadi saya itu ya di rumah bantu orang tua saya untuk berjualan, nyari uang. Namanya kita tuh orang nggak punya gitu, orang nggak mampu begitu. Oke, singkat cerita lagi, teman-teman, disitulah saya menemukan jodoh saya. Disitulah saya menemukan. Oke, maaf teman-teman, video terputus tadi. Disitulah tadi saya menemukan jodoh saya. Ini jodoh pilihan bapak loh ya. Jadi suami saya itu pilihan bapak saya. Oleh saya itu kan kembar, teman-teman, saya kembar. Jadi adikku tuh sudah bertunangan dengan sekarang jadi suaminya itu udah hampir 1 tahun. Nah, tak suruh duluan menikah, tapi dia tidak mau. Kalau saya belum dapat jodoh, katanya dia tidak mau. Saya tidak mau menikah, dia maunya bareng dengan saya begitu. Akhirnya karena kelamaan, namanya orang dulu tuh kan gini, nanti kalau pacaran lama-lama takut jadi omongan orang, adik kamu gimana kalau kamu cepet-cepet cari jodoh, namanya kita belum dikasih ya, gimana lagi gitu. Akhirnya
Ini suami saya kan dulu tuh kan kerjanya di PT Musirawas, sedangkan warung saya itu di kilometer 115 gitu. Nah, dia kalau makan tuh ke warung kami gitu. Kalau makan, cari makan tuh ke warung kami. Nah, bapak saya itu sering mengawasi, kiranya mungkin dia sering mengawasi itu suami saya yang sekarang itu. Nah, pas malam-malam tuh bapak saya tuh ngomong dengan saya, teman-teman. Gini katanya, Rum, panggilan saya tuh, Rum, itu kayaknya orangnya baik, orangnya tuh kayaknya orang, maksudnya kalau saya lihat itu orangnya baik. Maksud saya tuh, saya dalam hati bertanya, ada apa kok bapak ngomong seperti itu? Hmm, Sekalinya teman-teman diam-diam bapak saya itu sudah ngobrol sama suami saya, Mas Tri namanya, Mas Triyono namanya. Katanya sudah ada obrolan seperti itu tanpa sepengetahuan saya. Nah, itulah awal mula saya ketemu dengan suami saya, akhirnya saya pun dijodohkan. Kata bapak itu, kamu tenang aja katanya, namanya pilihan orang tua itu tidak akan bakal meleset, katanya begitu. Akhirnya saya pun patuh dengan bapak saya menikah tahun 2004, teman-teman. Saya menikah tahun 2004 berbarengan dengan adik saya. Satu hari itu juga kami satu pelaminan orang empat gitu, bulan haji tanggal 2, teman-teman, tanggal 2 Februari tahun 2004 saya menikah dengan suami saya. Begitu menikah, alhamdulillah setahun kemudian saya punya anak, tapi itu lahir prematur. Anak saya yang perempuan, yang nomor 1 lahir prematur. Itulah yang istilahnya saya sampai berada di Sampit itu oleh karena kelahiran anak saya yang pertama. Jadi ceritanya itu, saya melahirkan anak saya pertama itu kan prematur. Prematur itu saya pendarahan. Pas pendarahan itu namanya kita orang nggak mampu, nggak punya biaya. Akhirnya rumah segala macam itu dijual semua sama almarhum bapak untuk mengobati saya lah gitu, intinya teman-teman, untuk mengobati saya supaya tadi saya selamat begitu. Nah, habis itu rumah sudah dijual, semuanya dijual. Bapak bilang gini, gimana kalau kita istilahnya berhijrah saja katanya, soalnya oleh karena bayi saya itu lahirnya cuma 1,3 kg, teman-teman, juga harus pantauan dokter, sedangkan di daerah kampung saya tinggal itu nggak ada dokter, teman-teman, cuma ada mantri. Jadi kita juga takut. Akhirnya kami pun pindah ke Sampit. Saya pindah ke Sampit dengan ini suami saya, bapak saya juga adik saya itu tanpa tujuan, teman-teman, tanpa tujuan. Kita nggak tahu mau kerja apa, mau berbuat apa. Yang penting kita Bismillah aja, Bismillah dari kampung ke Sampit tanpa tujuan. Alhamdulillah bapak saya tuh dulu punya banyak kenalan pegawai, teman-teman, pegawai negeri. Jadi ada salah satu temannya itu suruh menempati kantor. Kalau dulu tuh Depnaker masih besar kantornya, sekarang sudah jadi kantor kelurahan di kilometer 9. Saya tinggal di situ selama 1 tahun. Setelah saya pikirkan nggak mungkin saya mau ikut terus berbarengan sama orang tua, akhirnya saya pun memutuskan untuk mencari rumahnya ya di sini di kilometer 4, di perumahan Pendawa yang saya tinggali sekarang ini, teman-teman. Dulu dulu di sini teman-teman nggak mengontrak, nggak apa, cuma nempatin rumah aja, soalnya banyak sekali rumah-rumah bank yang nggak disetor sama pemiliknya itu terbengkelai. Jadi kita rawat, kita tempati aja tanpa membayar, gratis, teman-teman. Oke, setelah saya tinggal lama di perumahan Pendawa, teman-teman, itu dari tahun 2005 saya pindah ke perumahan Pendawa. Nah, di situ kita mulai dari nol dengan suami saya, teman-teman. Teman-teman, saya kasih cerita ya. Dulu suami saya tuh kerjanya serabutan, disuruh orang ini, suruh orang itu, terserah, yang penting anak istrinya bisa makan. Berangsur-angsur saya juga ikut membantu, teman-teman. Sebagai seorang istri saya ikut mensupport, ikut membantu sebisa saya. Berlanjut ke cerita ini, teman-teman. Setelah beberapa tahun, suami saya kerja di Bulog, teman-teman. Saya beli kartu anggota Bulog itu tahun berapa dulu saya lupa, 1.500.000 kayaknya dulu tuh. Jadi
sempat kerja di Bulog selama 5 tahun. Di sana buruh teman-teman, buruh pikul beras aja dulu itu, masih anak saya yang pertama masih umur 7 tahun. Di situ jadi buruh beras pikul. Sayanya jualan di Bulog, jualan apa itu namanya, rokok, jual nasi, jual minuman, es teh, kopi, segala apa sih di situ ya, warung lah seperti itu ceritanya. Jadi khusus untuk para anggota Bulog, buruh-buruh Bulog. Alhamdulillah lumayan, situ penghasilan saya bersih, bisa zaman dulu tuh bisa 150, 170 tuh bersih. Kalau pas rezeki bisa 250, 200 itu kalau pas rezeki harus rame gitu. Nah, pas kita sudah ada rezeki itu tadi, suami saya punya angan-angan, katanya gimana Pak, anu Mak, kalau saya itu maksudnya keluar dari sini, soalnya kan di sini sudah capek, katanya capek angkat-angkat beras terusan. Saya bilang sama suamiku, nanti kalau kita berhenti dari sini terus kita mau kerja apa begitu. Terus sama suami saya bilang seperti ini, gimana kalau kita berdagang aja sama-sama, kita ke sawitan, kita berdagang gitu. Akhirnya setelah saya pikirkan siang malam saya pikirkan, akhirnya cocok itu tadi dagang. Memang jiwa saya itu memang dagang teman-teman. Dari mulai kecil saya itu memang sudah berdagang. Memang saya nggak bisa kerja yang lainnya, memang saya itu memang khusus untuk berdagang aja gitu. Akhirnya saya jual motor saya jual kartu Bulog saya untuk ini teman-teman, untuk mengangsur sebuah mobil. Nah, untuk mengangsur sebuah mobil itu saya dulu itu DP 17 kalau nggak salah, seingat saya tahun 2009 DP 17. Saya melanjutkan punya orang itu, masih punya angsuran tanggungan 3.200.000 setiap bulan, masih kurangnya kurang 2 tahun kayaknya dulu, 21 bulan kayaknya, apa 23 bulan gitu ingat saya itu. Nah gitu dagang. Satu itu saya belum mengenal sawitan, saya cuma bismillah aja sama suami saya berdagang pakai mobil teman-teman. Selepas saya membayar angsuran itu, saya kan nggak punya modal teman-teman. Alhamdulillah saya punya keluarga yang begitu sayang kepada keluarga. Saya minta pinjamin modal. Modal pertama itu saya pinjam sama adik ipar saya yang berada di sawitan teman-teman, namanya Sri, Mbak Sri, iya. Dia itu sangat baik hati kepada kami. Kalau bercerita teman-teman, saya tuh rasa kepingin menangis, soalnya begitu banyak sekali perjuangan dia tuh kepada keluarga saya. Sampai sekarang ini pun saya belum bisa membalas apa-apa begitu teman-teman. Oke, singkat cerita teman-teman, usaha kami pun lancar. Alhamdulillah usaha saya lancar sekali, lancar sampai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu lancar sekali. Oke, disambung lagi teman-teman. Menginjak tahun kelima masa ini dagangan saya itu usaha saya itu, oleh karena saya hamil anak saya yang kedua itu, jadi usaha itu saya serahkan semuanya kepada suami saya teman-teman. Nah, disitulah usaha saya mulai ambruk teman-teman, karena memang pertamanya itu memang saya semuanya yang menyetir, jualan itu, uang itu semuanya menyetir. Setelah saya serahkan kepada suami saya, oleh karena saya hamil, nggak mungkin saya kan mau dagang, nggak mungkin lah ya gitu. Saya serahkan kepada suami saya. Bukannya suami saya itu nggak bisa teman-teman, mungkin bisa, cuma dia tuh mungkin belum, nggak cocok gitu loh, nggak cocok untuk berdagang. Namanya orang dagang itu kan orang-orangan, cocok-cocokan begitu. Nah, mulai dari situlah usaha saya itu mulai drop teman-teman, usaha saya mulai drop. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan suami saya juga, sepenuhnya juga tidak, oleh karena memang dia juga sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha, cuma ya mungkin nggak cocok aja gitu teman-teman. Saya sudah mulai drop. Terus waktu itu pas usaha drop itu, waktu itu ada lelangan teman-teman, padahal itu usaha sudah drop. Ada lelangan rumah tahun 2011, ada lelangan rumah. Waktu itu saya belum punya rumah, jadi
saya putuskan untuk membeli sebuah rumah yang sekarang ini saya diami, teman-teman. Nah, waktu itu saya putuskan untuk ikut lelang untuk membeli rumah ini. Saya gesek lagi mobil saya, padahal mobil saya itu sudah lunas, teman-teman, sudah lunas. Saya gesek lagi untuk membeli rumah ini, gitu teman-teman, untuk membeli rumah ini. Akhirnya saya gesek mobil itu, saya pinjamkan lagi ke bank 55 juta. Rumah ini kan dulu harganya 33,5, teman-teman. 33,5 itu langsung sertifikat. Kita langsung ke ini ke bank BTN cabang Palangkaraya Raya langsung gitu. Jadi saya putuskan untuk menggesek mobil. Jadi mobil itu yang tadinya saya sudah nggak ngangsur, jadi saya mengangsur lagi, teman-teman. Tapi kan itu uangnya untuk saya belikan rumah gitu. Itu juga almarhum bapak yang menyuruh, katanya biar aja digesek aja mobilnya, nanti kalau seandainya mobilnya meleset nggak apa-apa, yang penting kamu sudah punya rumah. Oke, memang saran yang bagus sekali gitu. Akhirnya mobil saya gesek, saya pinjamkan ke bank gitu, padahal usaha sudah mulai drop. Seandainya dulu saya tidak menggesek mobil itu untuk beli rumah, mungkin usaha masih lancar, soalnya kan modal juga nggak terbawa gitu kan. Sebagian juga kemarin tuh kan ada saya pinjamkan ke sawitan, ngutang-ngutangkan tuh juga nggak keluar juga duitnya begitu. Nah, dari mulai situ habis saya beli rumah itu semakin drop, teman-teman, usaha saya semakin drop. Saya pinjam uang ke sana kemari untuk menapal usaha saya sempat juga 2 tahun kemudian saya habis membayar rumah ini, usaha semakin drop. Akhirnya sertifikat rumah ini saya pinjamkan lagi di bank untuk menapali usaha saya, tetap nggak berhasil juga. Ditambah lagi banyak sekali kecelakaan, teman-teman. Jadi mobil saya itu masuk ke jurang. Jadi mobil saya masuk ke jurang itu membawa belanjaan saya sendiri, itu yang bawa. Pas lagi masuk ke jurang itu, saya ikut waktu itu. Jadi modal sama ini, modalnya itu sekitar 14 juta untuk ngambil dagangan ke daerah Tumbang Payang. Itu saya dapat pesanan jengkol dari orang pasar itu. Jadi oleh karena mobilnya nggak kuat nanjak, akhirnya jatuh ke jurang. Disitulah awal mula kehidupan saya menjadi seperti ini, teman-teman. Mulai drop. Singkat cerita, teman-teman, ini saya singkat aja ceritanya, teman-teman, soalnya kalau nggak disingkat perjalanannya jauh, nggak cukup 1 hari 1 malam nanti saya ngomong di sini. Oke. Usaha sudah drop itu, teman-teman. Kami ini kebingungan, kesana buntu kesini buntu, tapi alhamdulillah banyak sekali keluarga yang mensupport saya, terutama dari keluarga suami saya. Itu supportnya sungguh luar biasa, teman-teman. Supportnya sungguh luar biasa. Dari kakak saya juga, keluarga saya, Mbak Narti, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, diberikan kesehatan terus, dikarenakan beliau itu sangat gimana ya, perannya di saya itu sungguh sangat luar biasa. Jarang sekali mungkin menemukan keluarga yang seperti keluarga kami. Saya ucapkan terima kasih juga untuk ibu dan bapak mertua saya yang selalu mendukung anaknya, yang selalu mensupport walaupun keadaan apapun. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesehatan. Untuk bapak mertua saya khususnya yang lagi sakit, mudah-mudahan Mbah Kakung cepat sembuh ya, Kung. Oke, singkat cerita, teman-teman, disitulah dimulai kehidupan saya yang seperti ini. Tapi saya masih tetap bersyukur karena alhamdulillah rumah ini sertifikatnya sudah di tangan. Saya sudah tidak mau lagi, saya tidak ingin berkeinginan untuk menggadaikan di bank, saya tidak ingin berkeinginan lagi untuk usaha yang seperti dulu. Saya sudah cukup seperti ini, teman-teman. Saya sudah bersyukur seperti ini, hidup seperti ini saya sudah bersyukur. Tapi terus terang saja, teman-teman, waktu dalam keadaan drop bangkrut itu saya juga sempat dirawat 8 hari di rumah sakit, teman-teman, karena saya seperti tidak bisa menerima kenyataan. Tapi setelah saya pikir-pikir, itu adalah tindakan yang konyol, teman-teman, tidak bermanfaat sama sekali. Harusnya semangat untuk mensupport diri kita sendiri supaya nanti cepat pulih keadaannya. Oke,
setelah itu, setelah hampir 3 tahun itu kami drop, kami ini sampai bingung sendiri, habis semua, mobil habis, sepeda motor habis, tinggal itu aja teman-teman. Saya disisai satu sepeda ontel aja teman-teman. Jadi mobil saya ada punya dua, dulu mobil saya dua, usaha lancar. Jadi saya juga sempat drop, jadi setiap hari saya pernah megang uang berpuluh-puluh juta. Ini kok sampai saya itu nggak punya uang sama sekali. Coba teman-teman bayangkan seperti apa kondisi saya seperti itu dulu gitu. Tapi itu adalah berkah teman-teman, berkah yang luar biasa. Karena saya berpikir mungkin dulu pas saya dikasih titipan begitu banyak rezeki, begitu banyak kenikmatan, mungkin saya lupa dengan yang memberi rezeki gitu. Mungkin Allah tadi rindu kepada saya, Allah ambil lagi nikmat yang begitu banyak itu supaya saya mendekat lagi kepada Allah teman-teman, yang merindukan saya gitu. Saya ambil hikmahnya seperti itu. Ternyata benar teman-teman, setelah harta diambil semuanya saya nggak punya, memang benar sekali. Saya langsung bersimpuh kepada Allah, ya Allahu Akbar, kenapa saya seperti ini, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Saya langsung sembahyang, bertahajud, memohon, berserah diri. Itu mungkin yang diminta sama Allah, karena memang saya waktu dikasih titipan tuh agak sedikit lupa. Begitu waktu saya nggak ada, saya cuma mengurus uang, dan uang nggak ada cukupnya teman-teman. Dari situlah hikmah pelajaran itu saya petik. Oleh karena itu kan kita harus bersyukur dalam keadaan apapun teman-teman. Singkat cerita, waktu itu dalam keadaan bingung, jadi suami saya bikin perangkap ikan teman-teman, bikin perangkap ikan. Tadinya mau buat sendiri, mau buat digoreng sendiri gitu, dimasak sendiri. Ternyata dapatnya banyak sekali, luar biasa. Waktu itu saya tawar-tawarkan ke teman-teman, semuanya banyak sekali pembeli. Saya belikan lagi alatnya, saya belikan alatnya lagi. Ternyata dulu hasilnya banyak sekali. Satu hari itu bisa sampai 500, 600, 400, 300 ribu itu pasti setiap hari. Jadi awal mulanya tadi untuk sendiri, jadi saya jual sampai sekarang ini sudah 3 tahun berlalu teman-teman. Saya jadi pedagang ikan. Ikan itu hasil tangkapan suami saya sendiri. Jadi saya nggak ada modal bensin aja sama tenaga teman-teman. Dari situlah saya sudah bersyukur sekali, sudah diberikan kelebihan rezeki. Walaupun istilahnya nggak seperti dulu, tapi hidup saya lebih tenang sekarang teman-teman. Dengan saya ada seperti ini, saya memakai motor jelek gitu, itu malah membuat diri saya menjadi rendah hati. Terus saya tidak pernah tinggi hati. Kalau dulu saya naik mobil sepertinya gimana gitu di hati, sekarang saya naik motor jelek itu saya bersyukur. Saya bersyukurnya kenapa? Karena dengan memakai motor yang jelek, dengan penampilan saya seperti ini, saya akan menjadi rendah hati setiap hari. Oke teman-teman, singkat cerita, maaf tadi video terputus. Singkat cerita, dimulai dari situlah saya mulai belajar menata hidup saya teman-teman, bersama suami saya. Yang tadinya saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya sudah jadi seperti ini, akhirnya pun saya bisa menerima kenyataan. Mulai dari situ saya mulai berjualan ikan, berdagang ikan. Tadinya saya sedikit ini teman-teman, sedikit malu gitu. Tapi setelah saya lawan rasa malu saya, untuk apa saya malu, dengan siapa saya malu, rasanya tidak perlu untuk malu. Kita mulai dari titik yang terendah pun saya sudah tidak ada rasa malu waktu itu. Akhirnya pun saya mulai berdagang lagi teman-teman, dengan menggunakan motor yang jelek. Saya mulai berdagang, berjualan bersama adik kembaranku yang sekarang ini sakit teman-teman. Mulai situlah saya sudah mulai percaya diri lagi. Saya mulai dari nol. Tapi walaupun keadaan seperti ini, kalau saya milih teman-teman, kalau saya pilih dulu dengan sekarang, saya akan memilih yang waktu sekarang. Soalnya dengan adanya ujian yang begitu dahsyat, ujian yang begitu melelahkan sekali, akhirnya saya menemukan kehidupan saya yang sekarang ini yang lebih bahagia gitu teman-teman. Setelah saya pikir itu, dulu dengan sekarang itu
kok enak sekarang. Kalau dulu itu walaupun saya semuanya ada, saya kan berdagang itu sembako sama apa itu sayur juga teman-teman. Jadi ikan tuh sekali belanja tuh sampai 1-2 kintal gitu. Tapi kok nggak saya makan ikan, saya makan apa itu kok nggak terasa enak gitu, nggak ada rasanya gitu. Sekarang walaupun saya nggak megang uang, saya nggak punya apa-apa, makan makan sama apapun kok terasa enak gitu. Mulai itu saya bandingkan, kenapa kok seperti itu? Karena dulu saya tuh hidupnya kemerungsung teman-teman. Hmm. Coba kayak apa nggak kemerungsung, tanggungan dulu 1 bulan tuh 12 juta teman-teman, saya itu untuk arisan sama biaya setoran mobil ini itu saya itu 12 juta. Jadi hidup tuh nggak ada jedanya, nggak ada istirahatnya gitu. Sepertinya tuh saya itu dengan suami saya tuh diperbudak teman-teman, diperbudak dengan harta gitu loh, dengan harta itu kita diperbudak, kita nggak bisa istirahat. Jangankan istilahnya saya itu mau menyembah Allah, sholat gitu, sepertinya nggak ada waktunya, soalnya hidup tuh kemerungsung sekali. Sekarang dengan adanya seperti ini, dengan begitu diambilnya harta kami semuanya itu, jiwa saya terasa tenang, kita bisa berserah diri kepada Allah, maka dengan apapun enak gitu teman. Memang beda sekali, beda. Jadi memang ini untuk pelajaran teman-teman, untuk pelajaran bagi saya, bahwa semuanya tidak bisa diukur dengan uang, dengan harta teman-teman. Ketenangan itu bukan berarti kok kita harus berharta itu bisa tenang, itu tidak. Sekali dengan hidup seperti ini, hidup dengan sederhana seperti ini, hidup akan lebih tenang teman-teman. Percaya saja dengan ucapan saya ini, memang saya sudah mengalaminya sendiri. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu aja lah ya cerita dari saya. Takutnya anaknya saya itu bangun, udah lama sekali tidur. Sebelum saya akhiri video saya ini, saya sebelumnya akan mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, kakak-kakak saya, kakak laki-laki, kakak perempuan yang sudah mensupport saya dari mulai nol sampai sekarang ini. Tetap cinta sekali sama saya, tetap istilahnya membantu walaupun dalam keadaan apapun, terutama lagi untuk keluarga suami saya, adik-adiknya, orang tua saya, mertua saya ucapkan banyak sekali terima kasih untuk rasa cintanya mereka kepada saya sampai detik ini teman-teman. Mungkin saya belum bisa memberikan apa-apa, tapi walaupun saya tidak bisa memberikan apa-apa, tapi saya selalu berdoa untuk kesehatan mereka semuanya. Mudahan mereka diberikan rezeki yang lebih serta kesehatan teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Ini cuma cerita saya, ini cerita kisah hidup saya. Mungkin kisah hidup teman-teman di Facebook, di YouTube lebih beruntung daripada saya. Tapi semuanya ini harus dipetik dari untuk bisa mempelajari hikmahnya teman-teman, bahwa manusia itu tidak harus berada di atas, terkadang juga kita berada di bawah. Bersabar itu cuma kunci satu-satunya, ya cuma kita harus bersabar gitu teman-teman. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya teman-teman, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Teman-teman di subscribe ya, nanti saya kasih tahu channel YouTube saya belum sempat memberitahu channel YouTube saya. Nanti akan saya bikinkan video untuk mengakses channel YouTube saya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan bosen ya dengan saya, jangan lupa untuk di subscribe. Saya ulangi sekali lagi, di subscribe video saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum, dadah. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.